Kaget kok sepi. 3.000 loh. Hitungannya masih sepi ya. Lagi di mana? Lagi di sini. Wait. Kotor kameranya, kamera belakangnya. Sini. Tuh. Lagi nunggu mobil saya dicuci. Halo, kapan selesainya? Nunggu mobil saya selesai dicuci. Mata panda saya parah banget. Tidurnya agak karuan banget. Saya mau nge-live sama siapa ya? Mau nge-live bareng. Jadi di sini teman saya itu mutual saya di sini. Nanti selanjutnya kalian bakalan betah ketika baca buku kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai seterusnya. Sendirian aja lah. Kak Nanda mana? Nanda lagi izin 1 minggu, jadi gak bisa nemenin saya. Gimana kalau tebak-tebakan biar lucu? Ya udah, silakan. Pesan boleh nanya? Boleh. Ada yang ngetik Jongku loh. Kak mau tanya, emang hadis tentang puasa nisfu Sya'ban itu hadis palsu? Sejauh ini saya belum pernah menemukan hadis yang sahih. Mungkin kalau tingkatannya dhaif itu masih bisa teman-teman ambil hikmah dari sana. Sejauh ini saya tidak berdasar ke hadis sih. Saya berdasar kepada bahasan-bahasan yang lain. Cara menahan perasaan. Aduh, jadi gue ngomongin perasaan-perasaan dulu. Nama potongan rambut saya ini apa? Nggak tahu. Pokoknya belah tengah. Belah tengah itu rambut Rasulullah. Rasulullah setahu saya di kanan gini. Jadi Rasulullah SAW dibahas dalam beberapa riwayat itu pernah ke kanan full, digerai ke kanan. Pernah juga full ke kiri. Hingga akhirnya kalau gak salah akhir hayat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kondisi rambut beliau itu belah tengah. Jadi satu ke kanan, satu kiri. Di tengah posisinya. Kalau saya kan agak ke kanan. Rasulullah itu di tengah. Gini. Di sana jam berapa? Di sini 17.21. Gak salat maghrib. Maghrib itu jam 17.50. Jam 17.50. Bentar, ini gak ada yang bisa saya ajak live apa gimana? Selain dari netizen, tapi teman saya. Sebesar apa jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahu a'lam. Artinya yang mengikuti bentuk tubuh beliau, dan jubah beliau juga di atas mata kaki. Jadi di atas mata kaki beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Agam gak ada, gak ikut nge-live dia. Coba kalau misal dia ikut live, saya bakalan ajak. Ada yang nge-tag Gus Ivan juga gak nonton live ini. Chen gak ikut Ustadz Agam ke Pontianak? Enggak, lagi tabrakan. Chen gak salah kan kalau kita tidak menyukai orang balik? Enggak salah, bebas. Farhan gak nonton live. Ucen, AC-nya nyala gak? Nyala kok, dingin. Mana ada AC? Nyala. Ini lagi di ruang tunggu, saya lagi di ruang tunggu mobil. Karena mobil saya lagi dibersihin, saya nunggu di sini.
pertama kali baca buku apa, Lora? Eh, Pertama kali itu dulu pas masih SD, tapi belum ada ketertarikan dalam dunia baca. SD saya pernah baca kisah 25 nabi. saya saya beli itu dulu di sekolah. Di sekolah biasanya kan datang tuh satu bulan sekali atau 3 bulan sekali, saya lupa. Saya beli satu buku, judul bukunya itu yang berbahasa Indonesia ya, yang berbahasa Indonesia benar-benar saya hatamnya itu kisah 25 nabi. Lama-lama ternyata setelah saya tahu isi dari buku tersebut, banyak bertebaran cerita-cerita palsu. Jadi banyak bertebaran cerita-cerita palsu. Nah, kalau sumbernya itu dari Israiliyat atau dari uh, kisah-kisah Bani Israel, itu masih bisa diambil sebagai sumber cerita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la nusaddiquhu wa la nukadzibuh. Jadi kisah-kisah yang berasal dari Israiliyat, dari bangsa-bangsa Israel itu kita tidak bisa membenarkan dan kita juga gak bisa menyalahkan. Gitu. Tapi sumber-sumber yang saya baca dari buku kisah 25 nabi itu justru benar-benar jelas palsu, karena bertentangan sama syariat-syariat yang ada gitu. Ya begitulah. Terus habis itu pas masa SMP saya nemu satu buku yang saya baca di perpus, itu kisah Imam Syafi'i. Dan lebih parahnya lagi, setelah saya teliti akhir-akhir ini, kisah-kisah yang ada di kitab tersebut itu ternyata banyak palsunya. Banyak palsunya itu bagaimana kok tahu? Ya karena dengar dari bahasan-bahasan ulama. Seperti cerita, kalau teman-teman tahu, Imam Syafi'i itu pernah bertemu dengan ya Allah, saya lupa lagi namanya. Aduh, itu populer banget, sampai ada nontonnya loh. Waqi'. Iya. Padahal bahasan ulama, dari para ulama ahli sejarah, antara Imam Syafi'i dan beliau itu tidak pernah bertemu malah. Sehingga dari mana sumber yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i mendapatkan ilmu secara langsung dari gurunya tersebut, dari seseorang yang dianggap gurunya oleh masyarakat. Terus itu saya belum jatuh cinta sama dunia baca. Baru saya jatuh cinta di dunia baca itu pas SMA. Nah, pas SMA kelas 1 kalau nggak salah. Saya kelas 1 SMA saya mulai jatuh cinta sama dunia baca. Dan buku pertama kali yang saya baca itu adalah, yang bikin saya jatuh cinta sama dunia baca, itu bukunya Buya Hamka, judulnya Tasawuf Modern. Nah, bukunya Buya Hamka yang Tasawuf Modern itu bikin saya tergila-gila sama dunia bacaan. Habis itu saya baca lagi buku kedua Buya Hamka, baca lagi bukunya, akhirnya merembet ke buku bacaan yang lain, merembet lagi, baca ini, baca itu, baca semuanya gitu. Jadi dulu saya itu gak suka baca. Kau Chan pernah ke Belado gak? Iya, itu rumah saya. Ya Allah, ini ternyata Gus Mahbub. Chan, kamu semester berapa? Saya semester 4. Semester 6, sorry. 19, 20, 21 Maret. Don't forget to Lampung Habibi. Oke, insya Allah Abang Yusuf. Dan nanti insya Allah 19, 20, 21 saya ke Lampung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada Abang Yusuf. Ahlan Abang Yusuf. Apa kabar Abang Yusuf? Abang Yusuf ini salah satu sahabat saya dari Malaysia. Insyaallah nanti tanggal 3 kita bertemu Bang Yusuf. Tanggal 3 kita bertemu dengan Abang Yusuf. Mana Abang Yusuf? Abang Yusuf mau tak kita ajak live? Iya Abang Yusuf kat mana? Chen, kapan ada jadwal ke Hong Kong? Gak tahu saya. Chen, halo. Insya Allah ahlan. Oke. Live, go live. Mana Bang Yusuf? Go live with Ahmad Yusuf. Oh, di decline. Kenapa Bang? Oh, baterai 7%. Oke, baterai 7%. It's okay. Ada yang nanya, hukum pakai semir apa? Hukum asalnya selan hitam itu mubah.
Tapi bahasan ulama, it's okay Bang Yusuf, it's okay. Hukum asalnya itu mubah, tapi bahasan ulama, kalau semisal semir itu identik dengan orang-orang fasik, maka tidak diperkenankan. Cuman, apakah semir sekarang ketika orang pakai semir itu dianggap sebagai orang nakal? Itu semua tergantung dari perspektif teman-teman sekalian, gitu. Bukan tergantung kalian sih. Sekarang saya mau nanya, kira-kira orang yang pakai semir, ini kita ngobrol, cowok maupun cewek, itu bisa kita katakan dia orang nakal apa enggak? Kita ngobrol dulu. Karena dalam bahasa Imam Ghazali, kalau misal ternyata menyerupai orang yang begitu-begitu, tidak diperkenankan. Tapi kalau misal tidak, ya boleh. Coba ngobrol. Aduh, ini nggak ada yang komen. Komennya pada gak benar semua nih. Saya tanya apa, jawabnya bagaimana. Tidak? Tidak nih. Enggak? Enggak. Kalau semisal, enggak juga. Oke. Kalau semisal ternyata orang yang semir rambut itu tidak menjadi patokan orang itu nakal atau enggak masalah. Enggak masalah. Gitu. Dan sebagian ulama menyebutkan tergantung dari niatnya juga. Kalau misal kamu pakai semir niatnya biar ngikutin orang-orang fasik, gak boleh. Tapi kalau misal kamu semir dengan alasan yang berbeza, it's okay. Yang penting jangan hitam. Yang penting jangan hitam. Apakah boleh Anda menasihati orang tua? Boleh. Tapi caranya harus yang baik. Caranya harus yang baik. Caranya harus yang baik, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau smoothing boleh gak? Saya pernah baca salah satu fatwa ulama, jadi beliau menyebutkan diperkenankan selama tidak membahayakan, tidak menggunakan, tidak membahayakan, gitu aja. Bang, abang pakai apa untuk merawat rambut? Jadi saya itu jarang shampoan, karena shampoo itu sometimes bisa menghilangkan minyak-minyak rambut yang benar-benar dibutuhkan. Kalau misal saya ngerasa gatal banget rambut, biasanya pakai conditioner. Jadi conditioner tuh mungkin seminggu sekali, shampooannya 3 minggu sekali. Rambutnya gatal begini, enggak. Kalian bersihin aja pakai air. Kalau emang benar-benar mau bersihin pakai alat yang natural. Ada Agam? Mana? Oh iya, ada Agam. Saya nyanyi lagu Komang dong. Apa lagu Komang dong? Mana Agam nih? Kita ajak nge-live. Mana dia? Sini kau. Ditolak sama Agam. Kalau semir hitam karena dimarahin sama guru, semir merah gimana? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat terhadap makhluk saat kamu sedang bermaksiat kepada sang pencipta. Lagi pula, ada cara lain. Kamu bisa botakin kepala kamu. Iya kan? Khusus buat cowok nih. Khusus buat cowok. Kamu bisa botakin kepala kamu.
Jarang shampooan kok rambutnya bagus. Justru itu. Jarang shampooan rambutnya bagus. Kalau sering shampooan rambutnya jadi jelek. Beneran. Serius, saya nggak bohong. Itu kalau tingkatan beneran tuh ada sampai level 10. Nah, ini beneran yang level 10. Ustaz Agam join, Kak. Gak mau dia. Dia gak mau diajak live. Sepertinya dia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Itu perempuan siapa? Ya petugas lah. Gak kenal saya. Kan saya lagi cuci mobil. Mobilnya di sana. Ya petugas dia. Hukum donor darah. Hukum donor darah selama tidak diperjualbelikan boleh. Selama tidak diperjualbelikan boleh. Jadi kalau misal teman-teman darah yang teman-teman pakai darah yang teman-teman donorkan itu ternyata dijual ke PMI, itu nggak boleh. Tapi kemarin ada kasus orang tua saya sakit, dia butuh darah, akhirnya dapat darah dari PMI. Saya disuruh bayar. Kalian tidak bayar darah. Teman-teman itu nggak bayar darah ke PMI. Teman-teman itu bayar jasa ke PMI. Jasa apa? PMI, darah-darah yang dikumpulkan dari para pendonor itu ditaruh di kulkas khusus. Dan kulkas khususnya itu luar biasa mahalnya. Ada biaya maintenance-nya. Ada biaya perawatannya. Siap. Sudah selesai? Oke, siap. Lagi nge-live lagi. Lagi nge-live. That's okay. Sudah selesai? Oke, siap. Alhamdulillah. Jadwal apa? Enggak. Iseng aja. Pinjam via transfer atau kita debit bisa? Debit aja ya? Kalau debit ada satu persen nggak? Ya, nggak apa-apa. Transfer aja lah. Lebih gampang. Oke. Siap. Thank you teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum.